Gilang Pramana lebih memprioritaskan membangun pusat latihan Arema ketimbang stadion baru. Presiden klub Arema yang baru itu menyebut pusat latihan akan lebih berguna untuk jangka panjang. Infrastruktur memang menjadi salah satu program kerja utama Gilang sejak ditunjuk menjadi bagian dari konsorsium pengelola Arema. Membangun pusat latihan untuk skuad Singoedan juga sejalan dengan mimpi jajaran direksi dan manajemen klub. Pusat latihan dinilai sebagai sebuah kebutuhan yang lebih penting dan mendesak untuk tim Arema saat ini. Pasalnya, selama ini mereka selalu kebingungan menyewa lapangan untuk berlatih rutin setiap hari. Kami siapkan infrastruktur, kami akan membangun training center untuk tempat latihan tim ini. Akan kami buatkan yang bagus. Ini juga bagian dari pembenahan internal. Baru nanti setelah itu kita bicara soal pembangunan stadion, kata Gilang. Untuk merealisasikan rencana membangun pusat latihan untuk Arema ini, Gilang Pramana bakal menggandeng pemerintah daerah, Pemda, di Malang Raya. Bisa saja, nanti ke depannya Arema bakal bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Malang, pemerintah Kota Malang, atau pemerintah Kota Batu. Rencananya, Arema ingin mencari lahan kosong yang akan disewa untuk dibangun fasilitas latihan terpadu. Dengan meminta bantuan pada Pemda, menurutnya langkah Arema bisa lebih mulus. Selama ini kami latihan pindah-pindah, kami ingin punya tempat latihan tetap. Kalau ada lahan kosong akan kami sewa 10-20 tahun, dan kami bangun pusat latihan terpadu dengan segala fasilitasnya, imbuh pengusaha transportasi itu. Gilang Pramana menyebut, pusat latihan itu juga sekaligus sebagai tempat pembibitan pemain usia muda di Akademi Arema. Secara berjenjang, mereka akan berlatih di kompleks latihan yang sama. Kami siap mencetak bibit-bibit pemain profesional bukan cuma untuk Arema tapi untuk Timnas Indonesia. Harapannya pusat latihan ini bisa menjadi pabrik pemain terbaik. Kami siapkan tempat latihannya. Karena selama ini infrastruktur juga jadi kendala pembinaan pemain usia dini, tegasnya. Gilang Widya Pramana langsung membuat pernyataan menohok setelah ditetapkan sebagai Presiden klub Arema FC. Memiliki Presiden klub baru, membuat Aremania seakan memiliki bapak baru. Selain mengucapkan selamat datang atas kedatangan Gilang di Arema FC lewat media sosial, Aremania juga menyampaikan tuntutan mereka. Aremania meminta agar Gilang mendepak General Manager Arema FC, Rudi Widodo yang dinilai tak layak mengemban tugas menjadi GM Arema FC, dan Aremania ramai-ramai menulis tagar Rudiaut di Instagram pribadi Gilang @juragan_99. Sebelumnya tagar-tagar Rudiaut juga sudah ramai menghiasi kolom komentar media sosial klub. Sebelum kedatangan Gilang, terkait tagar-tagar Rudiaut, Gilang Widya Pramana mengatakan, seharusnya Aremania tetap menghormati Rudi Widodo karena dedikasinya yang sudah lama di Arema. Selain itu lewat instastory-nya, Crazy Rich Malang itu memastikan Rudi tetap akan menyandang jabatan manajer Arema FC. Gak capek ngomong Rudi Widodo, oh terus kalau kamu apa sumbangsimu buat Arema? Pak Rudi kerja bantu Arema sudah lama, jadi sudah seharusnya dihormati, dan ke depan Pak Rudi juga masih akan jadi manajer Arema. Tulis Gilang Pramana, Selasa, tanggal 8 Juni tahun 2021. Selain memastikan Rudi Widodo tetap jadi manajer Arema FC, Gilang mengaku tak akan melakukan perombakan dalam manajemen Arema FC yang sudah ada saat ini. Di sini saya tidak akan merombak atau mengubah manajemen yang sudah ada. Manajemen yang ada biarkan tetap bekerja, tegasnya. Eduardo Almeida menganalisa video rekaman laga Arema vs Rans Cilegon FC, Minggu, tanggal 6 Juni tahun 2021, lalu. Pelatih Arema itu ingin mengetahui secara detail penampilan tiap masing-masing pemain yang ditampilkannya. Laga yang digelar di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang itu berakhir dengan kemenangan Arema. Disaksikan sang chairman, Raffi Ahmad, Rans mampu ditekuk Arema dengan skor 6-2. Tim media officer Arema sudah ditugaskan untuk merekam jalannya pertandingan secara utuh sebagai bahan evaluasi internal tim pelatih. Almeida mempelajarinya bersama staf pelatih Arema lainnya untuk melakukan penilaian. Di momen ini kami berkesempatan untuk menjalani pertandingan. Tentu kami menganalisa video rekaman pertandingannya, untuk melihat apa yang harus kami benahi, kata Almeida. Analisa yang dilakukan Eduardo Almeida bukan cuma saat ada pertandingan saja. Pelatih asal Portugal itu melakukannya setiap saat dalam sesi latihan. Saat ini, tim pelatih Arema cuma punya waktu 1 bulan untuk persiapan jelang bergulirnya Liga 1 2021 pada tanggal 10 Juli mendatang. Waktu yang ada itu akan dimaksimalkan Almeida untuk mempersiapkan pemainnya.
Kami selalu melakukan evaluasi setiap hari dalam sesi latihan. Kami sudah melakukan banyak hal bagus. Kadang ada juga yang tidak bagus. Itu akan kami benahi, tegasnya. Arema FC dipastikan gagal mendapatkan bek baru lokal. Namun Presiden Arema FC, Gilang Widya Pramana menegaskan bahwa pihaknya sudah memiliki pengganti. Gilang Widya Pramana sempat mengumumkan bakal mendatangkan satu bek berlabel timnas. Identitasnya masih dirahasiakan karena yang bersangkutan belum tiba di Malang. Namun Selasa, tanggal 8 Juni tahun 2021, malam dia mengumumkan lewat story akun Instagramnya, jika pemain tersebut lepas ke klub Liga 2. Gilang mengatakan jika pihaknya tinggal menerbangkannya ke Malang, namun tiba-tiba gagal. Untuk stopper, bek tengah, lokal dengan label timnas sebenarnya kita sudah tinggal deal dengan yang bersangkutan, sudah tinggal kita terbangin ke Malang. Tapi ternyata barusan sudah dikontrak dengan tim Liga 2, belum berjodoh dengan Arema musim ini, tulisnya, meski tidak menyebut nama. Disinyalir pemain tersebut adalah Nur Hidayat Haji Haris, pemain 22 tahun itu di Piala Menpora 2021 membela PSM Makassar. Sebenarnya dia juga dibawa ke Uni Emirat Arab dengan timnas Indonesia menjalani lanjutan kualifikasi Piala Dunia, tapi Nur Hidayat dipulangkan dengan alasan indisipliner. Meski kehilangan bidikan stopper berlabel timnas, Gilang tak terlalu pusing, karena di posisi stopper, akan ada pemain asing yang segera didatangkan. Posisi stopper kita ada pemain asing kok, tinggal datang ke Indonesia lalu diumumkan, sambungnya. Meski baru bekerja sebagai presiden klub, ternyata Gilang cukup informatif dan aktif memberikan info terkait Arema di akun Instagramnya. Baginya, ini juga bentuk interaksi dengan para Aremania. Ini lumayan membuat supporter tak terlalu penasaran, karena dia memberikan beberapa clue terkait bursa transfer Arema. Sosok Tito Hamzah, pemain muda Arema FC yang memperkuat tim Singoedan di laga uji coba bersama Rans FC. Kehadiran Tito Hamzah di laga uji coba kemarin berhasil membuat Arema FC unggul di akhir pertandingan tersebut. Pasalnya, pemain muda Arema FC ini mencetak gol di menit ke-90-an saat pertandingan melawan Rans FC. Setelah otak-atik serangan, menit ke-90 Arema FC akhirnya berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-2 setelah Tito Hamzah berhasil memanfaatkan bola yang gagal diantisipasi Sandi Firmansyah, kiper Rans FC. Pemain jebolan Akademi Arema ini tak bisa menyembunyikan rasa haru saat mencetak gol ke gawang Rans FC pada Minggu, tanggal 6 Juni tahun 2021. Bahkan Tito Hamzah menyebut bahwa gol tersebut ia persembahkan untuk orang tuanya. Hal itu lantaran selama ini sudah total dalam memberikan dukungan untuk dirinya bisa tetap fokus di sepak bola. Gol kemarin saya dedikasikan untuk kedua orang tua saya yang sudah memberikan dukungan untuk saya selama ini, ungkap Tito dikutip dari laman resmi Arema.com.